Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Amru bi'ada'il amanah, dalam bab perintah untuk menunaikan amanah. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah An Hudzaifah bin al-Yaman, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan, telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Aku telah melihat salah satu di antara keduanya. Beliau bersabda kepada kami tentang dua hal. Salah satunya telah aku lihat dan aku menunggu yang kedua. Haddatsana annal amanata nazalat fi jadhri qurubir rijal. Yang pertama beliau mengabarkan tentang amanah yang turun atau Allah turunkan di dalam lubuk hati para laki-laki, yaitu secara fitrah Allah berikan pada masing-masing orang adalah secara fitrah dia memiliki keimanan dan memiliki tanggung jawab terhadap amanah. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'ani wa 'alimu minas sunnah. Kemudian turunlah Al-Qur'an, maka mereka mengetahui tentang keimanan, tentang perintah untuk menunaikan amanah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu adalah para sahabat. Secara fitrah mereka memiliki keimanan dan memiliki tanggung jawab terhadap amanah, kemudian dikuatkan dengan adanya Al-Quran dan As-Sunnah. Thumma haddatsana an raf'il amanati. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan tentang bagaimana dicabutnya amanah. Faqala, maka beliau bersabda, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Seorang itu dia tidur, kemudian amanah dicabut dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal waqti, maka bekas amanah itu hanya seperti titik yang kecil, satu titik hitam yang kecil. Thumma yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadhallu atharuha mithla atharil majli. Maka kemudian orang tersebut tidur lagi, Allah cabut amanah dari hatinya, maka tersisalah amanah itu seperti bekas melepuh, bekas lepuhan, kajamrin dahrajtahu ala rijlika, seperti bara api yang engkau injak dengan kakimu. Fanafita fatarahu muntabiran, maka kaki tersebut melepuh dan engkau melihatnya membumbung. Laisa fihi syai'un wa laisa fihi syai'un. Padahal lepuhan itu walaupun terlihat membumbung, tapi di dalamnya tidak ada sesuatu kecuali hanya seperti air. Jadi kulit yang terkena api biasanya akan melepuh, ada benjolan, tapi benjolan itu kosong, isinya hanya seperti air. Maka itulah gambaran bahwasanya amanah semakin hilang, semakin tidak ada isinya pada seseorang. Maksudnya adalah seorang semakin tidak amanah semakin hari. Fanafita
thumma akhadha hasatan fadahrajahu ala rijlihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau mengambil sebuah kerikil, lalu beliau menginjak kerikil tersebut. Fayusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Maka kemudian zaman-zaman berikutnya, setelah zamannya para sahabat, orang-orang mereka tetap bertransaksi, berjual beli, tetapi sangat jarang sekali orang-orang itu yang menunaikan amanah. Mereka melakukan kontrak kerja, bertransaksi, ada yang mendapat jabatan, ada yang mendapat suatu tugas atau suatu kepercayaan, tapi jarang sekali orang itu yang amanah. Hampir-hampir tidak ada orang yang amanah. Hatta yuqal, bahkan saking jarangnya orang yang menunaikan amanah, sampai dikatakan inna fi bani fulanin rajulan aminan. Hampir-hampir di seluruh kabilah, di berbagai kampung itu tidak ada orang yang amanah, kecuali di Bani Fulan, kecuali di satu kampung, dan dalam satu kampung tersebut hanya Fulan saja, hanya satu orang. Ini menggambarkan tentang jarangnya orang yang menunaikan amanah. Semakin hari orang-orang semakin khianat apabila diberikan amanah. Ini kata Hudzaifah ibnul Yaman berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu ma adfarahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Pada zaman-zaman tersebut, semakin jauh dengan zamannya para sahabat, orang-orang tidak lagi memuji kebaikan iman seseorang, tidak lagi memuji tentang amanahnya seorang, tidak lagi memuji tentang keimanan seorang. Mereka hanya memuji tentang bagaimana seorang itu banyak memiliki harta benda, sehingga yang orang-orang yang kaya itu mereka puji dengan perkataan ma ajladahu, betapa gigihnya orang kaya tersebut, ma adfarahu, betapa suksesnya dan betapa pandainya orang tersebut, ma aqalahu. Itulah yang mereka pujikan terhadap orang yang memiliki harta benda duniawi. Padahal ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal, padahal orang tersebut tidak memiliki keimanan di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. Hudzaifah mengatakan, dan telah aku dapati suatu zaman, yang di zaman tersebut aku tidak peduli siapa orang yang aku baiat, siapa orang yang aku percayai terhadap amanah. La in kana musliman, kalau orang tersebut muslim, raddahu alayya dinuhu, la yaruddannahu alayya dinuhu. Kalau orang itu muslim, maka di zaman banyak orang yang masih benar-benar beriman, masih benar-benar berpegang teguh terhadap agamanya, orang muslim tersebut aku yakin dia akan menunaikan amanah lantaran dia ingin menjalankan perintah agamanya. Wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'i. Apabila orang tersebut Yahudi atau Nasrani, maka aku yakin bahwasanya hakim mereka, penguasa mereka akan mengembalikan amanah tersebut, akan menunaikan hak tersebut. Wa ammal yaum, dan sedangkan hari ini, yaitu saat Hudzaifah bin Yaman mendapati generasi-generasi berikutnya,
Beliau mengatakan, adapun saat ini, hari ini, fama kuntu ubayyi'u minkum, maka aku tidak sembarangan menitipkan amanah, tidak sembarangan menitipkan suatu titipan, illa fulanan wa fulanan, kecuali kepada fulan dan fulan, kecuali kepada beberapa orang. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini jelaskan yang pertama tentang keutamaan para sahabat, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam iman mereka dan paling baik dalam menunaikan amanah. Sampai-sampai Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan tentang keadaan mereka, bahwasanya saat itu apabila Hudzaifah ingin menitipkan suatu amanah yang kecil maupun yang besar, beliau yakin kepada siapapun, tidak pilih-pilih. Tetapi di zaman setelah mereka, Hudzaifah mengatakan bahwasanya tidak akan menitipkan kepada seorang pun kecuali kepada fulan dan fulan. Bahkan semakin hari semakin jarang orang yang amanah. Rata-rata orang semakin khianat. Dan inilah yang menjadi sebab banyak kemudaratan. Kalau kita amati, banyak hal-hal yang menjadi kerusakan, banyak orang yang mengalami kerugian di masyarakat adalah karena banyak sekali orang yang khianat, tidak amanah terhadap tugasnya di dalam jabatannya, di dalam pekerjaannya, jabatan yang tinggi maupun jabatan yang rendah tingkat desa, atau di pekerjaan yang besar maupun pekerjaan yang kecil. Banyak sekali orang yang khianat di zaman yang semakin akhir ini, dan jarang sekali ditemukan orang yang amanah. Maka Rasulullah SAW menggambarkan dari berbagai kabilah itu hanya beberapa kabilah, dan dalam suatu kabilah mungkin hanya satu orang yang amanah. Di dalam suatu perkampungan mungkin hanya satu orang yang amanah. Dan yang kedua, ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah SAW adalah benar-benar seorang nabi, sehingga beliau diberikan beberapa hal gaib, diberikan kabar tentang beberapa hal di masa depan. Di antaranya adalah tentang dicabutnya amanah, hilangnya amanah. Hilangnya amanah kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri, karena dosa-dosa yang dilakukan seorang itu, sehingga iman seorang itu semakin menipis, sehingga seorang itu semakin tidak amanah. Ini adalah akibat dari berbagai perbuatan dosa yang dia lakukan sendiri. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang itu menjaga keimanannya. Dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan menjauhi berbagai larangan-larangan Allah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa habis. Bagaimana menjaganya? Menjaganya yaitu dengan berusaha sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Perintah Allah yang berkaitan dengan Allah langsung maupun yang berkaitan dengan sesama hamba. Dan hendaknya kita memperbanyak taubat supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita, sehingga Allah tetapkan iman dalam hati kita, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.